Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridhonya saya bisa mempresentasikan dan kalian semua dapat menyaksikan presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Darno, NIM 1805520081 dari kelompok B1 Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho dari Fakultas Universitas di Kubang, Semarang. Saya di sini untuk mempresentasikan tentang langkah-langkah audit manajemen Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah audit manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Yang pertama ada pembahasan tentang audit manajemen. Yang pertama saya bahas ada audit pendahuluan, review terhadap pengendalian manajemen, kemudian audit lanjutan, pelaporan, dan tindak lanjut. Semua itu akan saya jelaskan sesingkat mungkin dan sedetail mungkin. Yang pertama ada audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam lagi. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini adalah: yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. 2. Penentuan tujuan audit. 3. Penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Dan yang terakhir, kesimpulan hasil audit pendahuluan. Berikutnya saya akan menjelaskan dari ke-6 hal penting yang harus diperhatikan pada saat audit pendahuluan. Yang pertama ada pemahaman auditor terhadap objek audit. Yaitu objek audit meliputi keseluruhan
perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahaman terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan tanggapan tentang informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, memberikan tanggapan informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Dan yang ketiga, memberi tanggapan atas informasi yang mengarah pada tujuan audit. Selanjutnya ada penentuan tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Dalam perumusan tujuannya, auditor dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Ketiga, membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Selanjutnya ada penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari tujuan audit. Penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas bidang keuangan, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Dari tujuan audit adalah target yang akan diaudit. Ada 3 elemen penting dalam setiap tujuan audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Berikutnya ada review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Review penelaah ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit
dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Setelah melakukan review terhadap peraturan perundang-undangan, berikutnya ada pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitas di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain: pertama, ada tujuan dari kegiatan yang akan diaudit. Kedua, pendekatan audit. Ketiga, aktivitas tujuan audit. Sedangkan karakteristik kriteria yang baik antara lain realistis, dapat dipercaya, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit, dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, dapat dibandingkan, diterima semua pihak, lengkap, dan memastikan adanya rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan berlangsung. Setelah melakukan pengembangan kriteria awal dalam audit, kemudian auditor harus menyimpulkan hasil audit pendahuluan. Dari hasil audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Kemudian setelah melakukan audit pendahuluan, maka auditor harus melakukan review terhadap pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Dalam melakukan review terhadap pengendalian manajemen, auditor harus memahami tentang pernyataan tujuan perusahaan. Kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Ketiga, mengetahui kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai.
Keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Saya akan menjelaskan satu demi satu dari pernyataan tujuan perusahaan hingga sistem penelaahan yang efektif. Apa itu pernyataan tujuan dari perusahaan? Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapainya. Kemudian ada rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikan rencana. Yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Ketiga, ada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan merealisasikan rencana tersebut. Keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antara kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawannya. Yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan.
Elemen sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Selanjutnya ada audit tindak lanjut. Audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi 1. Mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Bukti audit harus relevan, material, kompeten, dan cukup. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai bukti-bukti sesuai dengan elemen 7. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat dan timbulnya dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesa informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit.
yang dievaluasi dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang dapat mendukung keakuratan kesimpulan dari audit itu sendiri. Selanjutnya ada pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu satu, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang mengibaratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Pembahasan berikutnya adalah tindak lanjut dari audit dari pelaporan. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melakukannya sesuai dengan rekomendasi yang diberikannya. Tetapi auditor lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor, dan juga harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilakukan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan.
Kesimpulannya dari audit manajemen yaitu langkah-langkah audit meliputi 5 tahapan, yaitu pertama ada audit pendahuluan, kedua review terhadap pengendalian manajemen, ketiga audit lanjutan, keempat pelaporan, dan kelima tindak lanjut. Seluruh tahapan audit ini pada akhirnya akan menghasilkan rekomendasi yang kemudian harus ditindaklanjuti, yang menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang langkah-langkah audit manajemen. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas salah kata saya atau ada kata yang tidak berkenan di hati saudara sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.